Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah kita bertemu pada program daring kali ini. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat mengikuti daring pada pagi hari ini. Untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang sholat fardu. Namun sebelumnya, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi sholat fardu ini, anak-anak bisa membuka dan menyimak di modul fikih halaman 37. Silakan disimak dan dicermati, difahami pada pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anak, kita memulai dengan pengertian sholat fardu. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat fardu disebut juga dengan sholat maktubah. Nah, hukumnya untuk melaksanakan sholat fardu adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Yang dimaksud dengan fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat. Dan apabila ditinggalkan, maka hukumnya adalah dosa. Perintah sholat wajib atau sholat fardu ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan tentang perintah sholat. Nah, di sini saya tampilkan dua dalil atau dasar hukum tentang sholat fardu. Yang pertama, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Anak-anak bisa menyimak langsung di modul yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu sekalian bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian pada surat Al-Bayyinah ayat 5 juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga
agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Demikian tadi dalil atau dasar hukum tentang sholat fardu. Syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Sholat menjadi sempurna apabila telah memenuhi syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Syarat wajib sholat fardu antara lain: yang pertama, Islam. 2, balik. 3, berakal. 4, ada pendengaran dan penglihatan. 5, telah menerima dakwah Islam. Dan yang keenam, suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat sahnya sholat fardu. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, badan pakaian tempat ibadah harus suci dari najis. 3, menutup aurat. Sebagaimana kita ketahui, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Kemudian auratnya perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, telah tiba waktu sholat. Kemudian rukun sholat fardu. Anak-anak bisa terus menyimak dan melihat di modul. Yang saya tayangkan untuk rukun sholat ada 13, kemudian yang di modul ada 16, tapi sebenarnya sama karena ada beberapa hal yang kami jadikan satu. Nah, untuk rukun sholat fardu ada 13 sebagai berikut. Pertama, berdiri bila mampu. Kemudian takbiratul ihram, niat, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumak ninah, iktidal dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama dan yang terakhir, yakni tertib. Nah, untuk rukun semuanya ini harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan pada waktu kita melaksanakan sholat. Kemudian untuk sunnah-sunnah sholat fardu. Sunnah-sunnah sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama sunnah aba'ad dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah aba'ad adalah amalan sunnah yang apabila tidak dilakukan diganti dengan sujud sahwi. Antara lain A. Tasyahud awal, B. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, C. Membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, D. Membaca kunut pada sholat subuh. Kemudian sunnah hayat. Yang dimaksud dengan sunnah hayat adalah amalan sunnah yang apabila tidak dilakukan maka tidak diganti dengan sujud sahwi.
sunnah hayat ini antara lain mengangkat tangan saat takbiratul ihram dan meletakkan tangan di atas dada. Yang kedua, membaca doa iftitah. 3. Membaca amin setelah surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. 5. Berdoa pada waktu duduk di antara dua sujud. 6. Duduk iftirash dan tawarruk. Duduk iftirash adalah posisi duduk pada waktu tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Sedangkan duduk tawarruk itu posisi duduk pada tahiyat akhir. Kemudian yang ke-7, mengucapkan salam yang kedua dan sebagainya. Jadi selain sunnah hayat, selain sunnah ab'ad, itu masuk ke sunnah hayat. Hal-hal yang membatalkan sholat fardu antara lain meninggalkan salah satu rukun sholat, datangnya najis dan hadas di tengah-tengah sholat, tidak memenuhi syarat sholat yang telah ditentukan, bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah, melakukan gerakan berkali-kali atau banyak bergerak, berkata atau berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat, makan dan minum dengan sengaja, terbuka auratnya, merubah niat, tertawa-tawa, dan murtad. Nah, tadi sudah disampaikan, sudah disimak dari mulai pengertian syarat, sunnah, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Untuk lebih detailnya, anak-anak bisa mengulang lagi, dibaca lagi dengan cermat, dan difahami apa yang ada pada materi sholat fardu. Nah, untuk mengukur kefahaman anak-anak, tadi materi tentang sholat fardu mulai dari pengertian syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat sudah disimak bersama-sama. Nah, ini ada tugas. Tugas ini ditulis di buku tulis, nanti dikerjakan setelah pembelajaran daring kali ini. Anak-anak bisa menulis dalam bentuk tabel sesuai dengan yang saya contohkan. Tugasnya adalah menjelaskan kegiatan dalam sholat fardu pada tabel berikut. Nah, kegiatan dalam sholat fardu, di situ ada Islam, menghadap kiblat, menutup aurat, berakal sehat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, ruku, iktidal, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam yang kedua. Nah, dipilih apakah termasuk syarat wajib, atau termasuk syarat sah, atau termasuk rukun, atau sunnah. Nah, nanti yang sesuai diberi tanda centang. Demikianlah materi tentang sholat fardu. Mudah-mudahan bisa difahami
bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.